Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 2 hari ini? Semoga kalian baik semuanya ya. Alhamdulillah hari ini pertemuan kedua. Kita akan masuk di pembelajaran 2. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah hafal dengan Pancasila? Ya, Pancasila berjumlah ada 5. Nah, Pancasila adalah dasar negara kita. Kita harus mengamalkan semua sila dalam Pancasila. Nah, ada yang ingat dengan sila yang pertama? Ya, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang mempunyai lambang bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. Sila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya banteng. Nah, yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas. Mengamalkan sila Pancasila. Nah, anak-anak, kita harus mengamalkan semua sila dalam Pancasila. Adapun contoh pengamalan sila pertama adalah sholat, mengaji, berdoa, dan sebagainya. Yang intinya berhubungan dengan Tuhan atau Allah. Nah, contoh pengamalan sila kedua adalah berbagi makanan dengan teman, bersedekah kepada orang yang kurang mampu atau yang memerlukan. Intinya, pada sila kedua ini kita dianjurkan atau diajarkan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Ya, kita diajarkan untuk bisa tenggang rasa, memiliki sikap tenggang rasa sesama manusia. Anak-anak, coba sekarang kalian buka buku halaman 25. Nah, pada halaman 25 tersebut terdapat percakapan. Di dalam percakapan tersebut ada sebuah kata ungkapan. Nah, ungkapan itu adalah ungkapan dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kita dengar. Nah, dalam dialog tersebut terdapat ungkapan misalnya kutu buku. Nah, apa itu kutu buku? Kutu buku adalah orang yang suka membaca buku. Ya, jadi orang yang suka membaca buku adalah orang yang disebut dengan kutu buku atau ungkapannya adalah kutu buku. Yang kedua, itu terdapat ungkapan juga, yaitu makan angin. Makan angin adalah berjalan-jalan mencari udara segar. Kalian juga bisa mencari ungkapan-ungkapan yang sering kalian dengar di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Misalnya, rendah hati. Apa itu artinya rendah hati? Rendah hati adalah orang yang memiliki sikap yang tidak sombong. Ya, artinya baik hati atau ramah, tidak sombong.
Nah, kemudian ada lagi seperti panjang tangan. Nah, panjang tangan itu artinya orang yang suka mencuri. Ada juga ringan tangan, artinya suka menolong. Nah, kalian bisa mencari ungkapan-ungkapan lain dalam kehidupan sehari-hari, dan supaya kalian mengetahui itu, kalian harus banyak baca buku ya, supaya wawasan kalian luas. Pembelajaran 3. Coba kalian buka halaman 29. Akibat tidak rukun. Salman dan Sofia sedang belajar bersama. Salman mengerjakan PR matematika. Sofia menggambar dan mewarnai. Tiba-tiba pensil Salman patah. Salman mau meminjam pensil Sofia. Sofia tidak mau meminjamkannya. Salman kesal lalu keluar dari ruangan belajar. Sofia terus menggambar dan mewarnai. Setelah selesai, Sofia kesulitan membereskan tempat belajar. Ia mau meminta tolong kepada Salman, tapi ia sangat malu. Karena membereskan tempat belajar sendirian, Sofia pun kelelahan. Kemudian Sofia menangis sendiri. Ia menyesal tidak meminjamkan pensil untuk Salman. Akibatnya, ia merasa malu meminta bantuan Salman. Nah, anak-anak, kalian tidak boleh pelit ataupun masin ya, karena itu bisa mengakibatkan tidak rukun atau mengakibatkan pertengkaran dengan sesama teman ataupun adik kakak. Jadi kalian harus berbaik hati. Jika teman kalian, adik kalian tidak punya penghapus, atau tidak memiliki makanan, atau meminta tolong kepada kalian, maka bantulah dia, ya, supaya kerukunan tetap terjaga di antara kalian. Nah, berdasarkan cerita tersebut, akibat yang dialami oleh Sofia adalah Sofia terlalu capek mengemaskan tempat belajarnya sehingga ia kelelahan lalu menangis. Jadi apa? Akibat dari tidak rukun terhadap teman itu banyak sekali ya. Di antaranya ketika kita membutuhkan bantuan orang lain, maka kita enggan, kita malu untuk meminta bantuan. Karena ketika orang ingin meminta bantuan kepada kita, kita tidak melakukannya. Ya, kita menolak. Maka pada saat kita membutuhkan bantuan orang lain, maka kita pun berasa, malu seperti itu ya. Nah, akibat yang kedua diantaranya adalah kita jadi kurang disukai oleh orang, ya. Bisa juga kita jadi susah mencari teman. Nah, itulah beberapa akibat dari tidak rukun dengan teman. Makanya kalian harus tetap menjaga kerukunan dimanapun berada ya. Nah, anak-anak, sekarang kalian silakan buka buku kalian halaman 33. Kita akan belajar nama dan lambang bilangan. Nah, di kelas 2 kita akan belajar berhitung sampai ratusan ya. Nah, hari ini kita akan belajar menulis nama dan lambang bilangan. Nah, diumpamakan di dalam buku tersebut ada beberapa jumlah balok. Nah, setiap satu susun balok itu jumlahnya ada 10. Jika dia ada 10 baris atau 10 susun, berarti jumlahnya 100. Jika hanya ada 3 baris, berarti 30. Jika dia
hanya 6 atau 4 atau 1, berarti ditulis jumlahnya ada berapa. Misalnya 6, berarti ditulis angka 6. Nah, sesuai yang ada di buku, maka 100 ditambah 30 ditambah 6 sama dengan 136. Nah, 136 itu adalah lambang bilangan atau angkanya. Nah, sekarang tugas kalian adalah angka tersebut dirubah menjadi nama bilangan atau tulisannya seperti apa 136. Iya, kalian tulis dalam bentuk huruf SSE, RARA, TU2, S, 100, T3, 36. Nah, seperti apa tulisannya? Nah, selanjutnya lagi yang di bawah, 121. Itu adalah lambang bilangan atau angka. Jadi kalian tulis namanya 121 ya, dalam bentuk huruf. Nah, sama juga contoh di halaman 37 ya. Kalian bisa menuliskan jumlah balok ya, lambang bilangan dan nama bilangannya. Misalnya terdapat balok 120. Kalian tulis dulu lambang bilangan 120 gimana? Ya, 120. Nama bilangannya gimana nulisnya? Kalian tulislah 121. Kalian pelan-pelan saja ya, belajar menulisnya, boleh dieja loh hurufnya, supaya kalian mudah. Oke, jika bilangannya 121, ya tinggal ditulis saja 121. Iya. Nah, selanjutnya sebelum kita akhiri, kalian sudah pernah mendengar lagu Peramah dan Sopan? Ya, lagu Peramah dan Sopan itu diciptakan oleh Pak Dal. Nah, lagu apapun, setiap lagu itu pasti ada nada yang dibaca pendek atau dibaca panjang ya, nadanya. Jadi ketika menyanyi itu jangan cepat-cepat, tidak sesuai nada, tapi harus perhatikan nadanya. Nah, di dalam buku kalian itu ada halaman 31. Nah, di situ ada tandanya. Kalau titik 1 itu berarti bacanya pendek. Jika tandanya garis panjang, maka nadanya juga panjang. Nah, silakan kalian bernyanyi sesuai nada panjang dan pendek yang ada di buku paket halaman 31. Demikian pembelajaran 2 dan 3 hari ini. Silakan untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di buku paket JSIT kelas 2A pembelajaran 2 dan 3. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.